Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus.
Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Lihat kanan kiri, katakan, engkau ganteng sekali, engkau cantik sekali. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyakarata kala bu hura barata kala barata kala bashikila la 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 barata kala bu. Kau ajaib Tuhan, kau layak Tuhan, kami puji, kami sembah Yesus. Kasih kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata Tuhan. Bagi teman-teman Tuhan yang mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan yang akan menyegarkan Tuhan setiap kami Tuhan. Kami bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, kami bisa berduaan dengan Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh payudara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan Tuhan penghiburan Tuhan daripada Roh Kudus, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Berikan kami Tuhan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam sepanjang minggu ini Tuhan kami bisa Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, kami bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan dengan pekerjaan usaha kami, dan kami bisa menjadi berkat di dalam keluarga kami bisa menjadi berkat Tuhan di dalam Tuhan keluarga besar kami, bahkan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan kehausan kerinduan lebih lagi Tuhan. Curahkan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa.
Biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan, kami bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Kami bisa Tuhan memberitakan Tuhan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan semakin Tuhan banyak Tuhan diselamatkan Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan yang di luar sana ya Bapa. Dan kami percaya dan kami yakin tempat ini akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan mengasihi Tuhan jiwa-jiwa di luar sana ya Bapa. Biarlah oleh hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, Tuhan mengundang setiap mereka untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Sertai Tuhan setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami dipenuhi Tuhan dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Dan kami percaya sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan saya percaya ada kekuatan yang baru. Amin. Amin. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul.
penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lebih semangat lagi katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Jangan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur. Amin, haleluya. Senantiasa bersyukur. Kami mau bersyukur, Tuhan. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Kita selalu bersyukur. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Haleluya. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengarkan, tidak pernah di dalam hati. Tuhan akan jauh lebih luasa. Biarkan kita semakin semangat di dalam Tuhan, amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mau ucap syukur Tuhan, Kau begitu mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita mau belajar untuk buka hati kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Shikilalalala baratakala baratakala bo. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cintaku? Oh Yesusku, membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cintaku? Oh Yesusku, dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
di tengah-tengah setiap kita. Naikkan ucapan syukur kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Penuhi kami Tuhan, curahkan Tuhan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Lagi Yesus. Syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segarkan Tuhan tubuh dan jiwa setiap kami Tuhan. Curahkan Tuhan api-Mu yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bila saudara yang nyanyikan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Di dalam hadirat Tuhan, dengan perlahan saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapakku, jangan melihat kanan dan ke kiri, mari kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Horata kararaba sikiraraba yararaba syah. Hinasta kararaba yararaba sikirana kararaba sikiraraba. Apa Bapa? Horalaba harata kararaba sikiraraba yararaba yararaba sikiraraba. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga punya Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Bapa yang setia. Kami diberkati, kami diurapi, kami dipulihkan, kami dikuduskan, kami dilepaskan, bahkan lebih lagi. Kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami. Firman-Mu menyelamatkan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Biarlah firman pada pagi menjelang siang ini yang kami dengar akan memberkati kami semua. Roh Kudus berkarya terus. Roh Kudus ubahkan, perbaharui kami. Hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan manusia rohani kami, untuk semakin dibentuk segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan panca indera rohani kami Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua ya Roh Kudus. Sehingga kami pulang membawa harta benda sorga yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Beri kami kefokusan. Beri kami roh takut akan Tuhan. Roh menghormati Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan. Kasih mula-mula mengalir kepada kami. Sehingga ibadah kami hari ini berkualitas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah. Kami siap duduk dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Saya kira kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus belajar menghormati Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, saya harap kita berdirilah. Ya. Supaya kita juga punya bahasa tubuh yang menyembah Tuhan. Saya sebagai bapak harus mengarahkan anak-anak saya. Sehingga pada nantinya kita akan sama-sama ada di sorga. Yang mau katakan amin? Puji Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan selalu baik. Dan selalu baik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 2 hari ini saya berdiam diri, mengurung diri, merenung bersama Roh Kudus, mendapat tuntunan yang hari ini, kalau kita mau buka hati, kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya kita semua punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Mau diberkati? Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan mulai dengan ilustrasi hidup, kenyataan hidup, logika hidup, realita hidup. Saya mau bertanya dulu. Kenapa kita disuruh sekolah tinggi-tinggi? Supaya mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang saya bertanya, kalau kita sudah dapat sekolah yang tinggi, dapat gak pekerjaan yang layak? Ternyata cerdas-cerdas.
Kalau kita bicara masa depan, biasanya apa yang kita mau? Uang, kehidupan berlimpah. Apalagi? Ini yang realita aja, yang realita. Apa? Gak usah rohani, nanti kita baru masuk ke yang rohani dulu. Mobil yang bagus, betul ya? Bukan mobil yang jelek ya. Kalau punya mobil aja tanpa penjelasan yang lain, nanti dapat mobil yang datdut, mogok-mogok gitu ya. Dangdutan ya. Mobil yang bagus, rumah yang besar, rumah yang indah, apalagi? Jabatan, ya, pangkat, ya, level yang dihormati, apalagi? Istri yang cantik. Istri yang cantik kalau tua tetap cantik gak? Ya. Ini kadang-kadang kita berpikir masa depan yang seperti itu. Ya. Benar atau benar? Langsung dijawab, wah. Benar atau benar? Benar. Coba pikirkan, renungkan. Semua yang kita anggap baik, sepertinya baik, belum tentu benar. Semua yang sepertinya kita anggap indah, belum tentu indah. Karena banyak orang yang banyak uang, banyak diberkati, rumahnya besar, mobilnya bagus, keluarganya hancur. Karena ada will atau ada pil. Tahu ya? Bukan pil CTM, pria idaman lain. Atau will wanita idaman lain. Kenapa? Kalau nggak percaya dibuktikan saja. Ya. Yang punya banyak uang, yang punya, ini dunia ya, saya nggak bilang diberkati. Saya bilang dunia dulu. Yang punya banyak uang, pakai aja emas di mana-mana. Giginya emas, kalau ketawa emas. Ya kan? Kalau misalnya ngeliat belok sini, antingnya emas. Hadapan depan, nggak senyum pun, hidungnya ada emas. Ya, semuanya emas. Saya percaya, pasti banyak kupu-kupu yang mendekati. Banyak itu. Bunga kalau indah, kupu-kupu banyak mendekati. Dan kita tahu bahwa manusia melihat dengan mata. Ketika kita tampilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia, maka terjadilah godaan itu. Jadi, yang sepertinya mewah, yang sepertinya hebat, yang sepertinya besar, yang sepertinya kaya, gitu ya, belum tentu diberkati. Yang sepertinya diperlukan, belum tentu itu benar-benar kebutuhan. Benar ya? Itu dunia. Tapi sekarang Alkitab berkata sesuatu tentang masa depan. Karena tadi kita berbicara masa depan. Kita mau sekolah tinggi, pendidikan tinggi. Saya mau tanya sekarang, memang sepertinya yang baik belum tentu benar. Sepertinya yang dibutuhkan, yang diperlukan belum tentu itu kebutuhan. Sesuatu yang indah belum tentu indah. Tapi saya mau tanya, mau nggak punya mobil mewah? Mau nggak punya rumah yang besar dan indah? Mau nggak punya pasangan yang wow? Saya nggak bilang cantik dan ganteng ya. Kalau yang wow sampai tua pun tetap wow. Ya benar ya. Jangan yang cantik sama ganteng, nanti kalau sudah kena umur, aduh. Ya. Selimut semua ya. Tapi kalau wow, sekalipun keriput-keriput, ya, bahkan matanya sudah jadi mata panda, gitu ya. Hidung sudah turun, gitu. Mulut sudah turun, tapi engkau tetap cantik dan ganteng di mata. Wah, itu yang keren gitu. Ada urapannya, gitu ya. Ada urapannya. Kok setiap kali pasangan kita ngomong, hatiku tetap bergetar seperti muda dulu. Wah. Itu keren, warga tuh tetap jatuh cinta terus, ya, jatuh cinta terus. Makanya besok-besok kalau duduk jangan satu di utara, satu di selatan, duduknya berdua-duaan, biar mesra gitu loh, ya. Haleluya. Nah, apa kata Alkitab tentang suatu masa depan? Ini kan masa depan yang dipikirkan secara dunia, diprediksi, diobservasi. Sehingga keluarlah motivasi-motivasi dari mulut motivator. Karena kan observasi, penelitian. Oh ini gini, harus begini. Kita kalau mau sukses harus kerja keras. Dan bukan hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Gitu ya, ditambahin lagi. Kalau motivator ngomong tuh keren juga. Gitu. Cuma saya pikir-pikir, iya kerja keras, kerja cerdas, tapi tidak pernah berhasil dan beruntung. Bisa nggak? Bisa. Mau contoh? Gampang. Saya tanya, Bill Gates yang ciptain Microsoft, itu lulusan mana? Dia nggak lulus. Dia sekolah di Harvard University dan tidak lulus.
Bill Gates. Tapi mau tahu anak buahnya yang kerja sama dia, semuanya lulusan yang hebat-hebat dan jabatannya ada yang profesor. Kerja keras gak? Kerja keras. Kerja cerdas gak? Kerja cerdas. Tapi pendidikan perlu gak? Perlu. Jangan dibalik-balik ya. Hikmatnya jangan dibalik-balik. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang saya bisa pegang dalam hidup saya untuk mendapat pengharapan yang pasti? Karena ini masa depan. Masa depan belum terjadi. Kita berharap, tapi mau berharap yang pasti. Bukan angan-angan, bukan prediksi, bukan observasi. Kenapa? Sesuatu yang di depan sana kita tidak pernah tahu. Mungkin saja kita ada di titik sukses itu secara dunia. Tiba-tiba terjadi bencana alam. Kolaps gak? Kolaps. Kejadian krisis moneter tahun 97. Dolar tiba-tiba langsung melambung tinggi, rupiah jatuh drop. Itu banyak orang stres. Banyak orang kaya jatuh miskin. Banyak orang miskin menaik jadi kaya. Pada saat itu, kita nggak pernah bisa prediksi masa yang akan datang. Apa yang Alkitab katakan? Yakobus 4 ayat 14. Udah angka 4 ya. Kalau orang Chinese bilang, waduh ini 14 nih apa ini? Ya udah sisi lagi. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ada yang suka makanan favoritnya masak Indomie? Ya, apalagi saya anak kos, hari-hari Indomie. Ada uapnya enggak? Ada. Tapi uap itu bisa berjam-jam enggak? Sebentar aja, langsung lenyap. Hidup kita seperti itu. Ditanyakan di sini, apakah arti hidupmu? Pernah nggak berpikir kita punya hidup yang berarti, masa depan yang berarti, sedangkan hidup kita seperti uap yang kelihatan sebentar lalu hilang. Ini Alkitab mengatakan hal-hal yang untuk kita renungkan hari-hari ini. Makanya khotbah kemarin butuh pertobatan. Karena dengan pertobatan akan terjadi berkat-berkat yang baru. Itu yang kemarin, kita perlu Roh Kudus. Dan sangat amat disayangkan rekamannya tidak bisa dipublish. Di sini oke, begitu dibawa ternyata memorinya korup. Dan saya percaya itu ada hal-hal yang baik untuk kita renungkan, untuk kita bawa pulang. Sayang sekali, kita tidak bisa mengulang kecuali dikul. Itu luar biasa. Nah, kalau sudah begitu kita tahu bahwa kita tidak tahu hari esok, tapi kita ingin hari esok yang lebih baik dari sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita harus menghadapi masa yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada masa yang harus kita hadapi, yaitu masa depan. Bagaimana menjadikan masa depan kita berarti dan memiliki hal-hal yang baik, yang bisa memberkati diri kita dan banyak orang. Hari ini Roh Kudus akan tuntun kita melalui perkataan Tuhan Yesus dan perkataan Allah. Luar biasa. Saya sangat diberkati, makanya saya kemarin nyangkut dan saya tidak mau keluar dari hadirat Tuhan yang menuntun saya, yang memberkati saya, dan pada hari ini kita semua akan diberkati. Luar biasa. Kita langsung, apa kata Tuhan Yesus tentang masa depan kita? Matius 6 ayat 33 dan 34. Ini ayat favorit tapi tidak pernah saya gali. Baru hari ini Roh Kudus akan bagikan harta benda sorga buat kita bawa pulang. Jadi pastikan kita fokus. Pastikan kita fokus. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan sudah terjadi apa belum? Itu berbicara masa depan atau tidak? Kalau akan ditambahkan,
itu berarti ditambah-tambahkan terus-menerus. Karena katanya akan. Kalau akan besok ditambahkan, akan yang besoknya lagi juga ditambahkan, akan yang besoknya lagi juga akan ditambahkan. Karena akan. Terus-menerus. Sesuatu yang ke depan dan terus-menerus ditambahkan. Di sini ada janji Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Menjanjikan kita semua akan ditambah-tambahkan. Bukan dikurangi. Bukan stuck. Tapi ditambahkan. Masa depan yang lebih baik lagi. Semakin baik dan sangat amat baik. Hidup kita berarti. Bagaimana dengan kesusahan hari ini? Aduh Pak, saya bingung Pak, hari ini saya harus gimana ya Pak? Aduh saya bingung Pak, padahal belum terjadi nih. Pusing betul. Hari ini pusing, hari besok pusing. Hari ini aja belum lewat, hari besok sudah pusing. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Ada tuh orang seperti itu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bilang kiri kanan, jangan terlalu khawatir. Bilang lagi, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Berarti ada janji Tuhan yang bisa kita imani, kita klaim dalam hidup kita sebagai anak-anak di dalam Tuhan. Ini kita bisa klaim. Ya, kita klaim, kita imani, tapi kita harus tahu bagaimana kita bisa raih masa depan yang akan ditambahkan oleh Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Artinya semua berkat itu baik, benar, positif, dan penuh dengan kasih. Penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia. Tidak ada yang jahat dari Tuhan. Dan itu akan terus menerus tambahkan. Bagaimana caranya? Jangan hanya membaca Alkitab lalu kita bernyanyi, kita nggak ngerti. Kita cuma tahu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang saya mau tanya, banyak dimanapun mereka dengar firman ini. Saya mau tanya nih sekarang. Bagaimana mencari kerajaan Allah yang tidak terlihat? Ada yang tahu jawabannya? Banyak orang yang mendengar firman. Tapi pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup? Karena kalau kita mau dapat tambah di masa depan kita, pertanyaannya, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Bagaimana caranya? Aplikasi dalam hidupnya gimana? Ada yang tahu? Saya kira jemaat di sini sudah bertahun-tahun belajar Alkitab. Mungkin mendapat tuntunan Roh Kudus. Ada yang tahu bagaimana mencari kerajaan Allah? Mencari ya. Dicari ya, artinya kita bertindak aktif. Mencari kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Menciptakan hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan. Bagus. Ada lagi yang lain? Apa? Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Prioritas. The first priority, Jesus. Ada lagi yang lain? Mencari kerajaan Allah gimana? Hah? Masuk dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Karena rencana kita tidak sempurna. Rencana Tuhan sempurna dan ajaib. Ada lagi yang lain? Ini jawabannya bagus-bagus ini. Ini jawaban bagus-bagus. Ini berarti dewasa rohani. Ya. Sering berdoa dan membaca Alkitab. Wah, ini bagus juga. Hubungan intim bukan hanya berdoa, tapi terkadang membaca firman. Karena Tuhan bisa berbicara melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan yang ditulis oleh karena karya Roh Kudus. Lagi yang lain? Hasan? Pergilah ke Cina. Ya kan katanya ada orang bilang kan, apa ilmu itu sampai pergi ke Cina kan gitu kan. Sekarang mah lewat YouTube ya. Gampang, gak usah ke Cina. Yang kelima? Ada yang kelima? Apa kata Alkitab tentang ini? Kita akan belajar. Tapi 4 ini
bukan tidak benar ya, benar. Cuma saya rangkum dengan firman Tuhan. Coba buka Lukas 8 ayat 10. Ini perkataan Tuhan Yesus. Nanti kita lari ke perjanjian lama. Apa yang dikatakan oleh Allah. Sebenarnya Allah Bapa dan Allah Yesus itu adalah satu. Itu Allah kita. Tapi nanti kita lihat bahwa perjanjian lama tidak pernah bertentangan dengan perjanjian baru. Ini kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ada dua kondisi dalam ayat ini. Yang satu dirahasiakan, yang satu diberitakan. Tapi dirahasiakan untuk dimengerti, diberitakan tetapi tidak mengerti. Sesuatu ayat yang unik menurut saya. Tuhan Yesus selalu berbicara dengan hal-hal yang penuh dengan hikmat. Bagaimana mungkin ketika diberitakan orang tidak mengerti? Bagaimana mungkin ketika dirahasiakan orang bisa mengerti? Dan pengertian itu hanya diberikan kepada murid-muridnya. Satu rahasia besar. Satu rahasia akan mengubah kehidupan kita. Satu rahasia sorga yang akan mengubah pola pikir kita. Hati kita diperbarui, pola pikir kita diperbarui, tingkah laku perkataan perbuatan kita diberkati, memberkati, dan nama Tuhan ditinggikan. Ini luar biasa. Rahasia ini yang hari ini, pagi ini, Roh Kudus akan bukakan. Makanya jangan sampai hilang fokus. Saya kasih tahu, yang nangkap hari ini, pesan dari Roh Kudus, saya percaya masa depannya akan tambahkan. Ada karunia yang diberikan kepada kita. Katakan, karunia ini buat saya. Dan kita akan belajar, karunia apa yang harus kita minta sama Tuhan. Karunia apa yang harus kita pilih kepada Tuhan. Kita pilih, kita minta, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau karunia ini, tolong Tuhan. Saya mau tahu rahasia kerajaan sorga. Karena ketika saya dapat kerajaan sorga, dan saya tahu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kebenaran akan terjadi ketika kita mengetahui dan melakukan. Kita gak pernah tahu kebenarannya ketika kita tidak masuk di dalamnya. Ketika kita masuk di dalamnya, kita tahu, oh benar firman Tuhan ini. Saya mengalami firman Tuhan yang hidup. Tapi untuk mengetahui firman Tuhan yang hidup, kerajaan Allah ini, rahasia kerajaan Allah, kita harus punya karunia ini. Baru meresponi, maka semuanya akan ditambahkan. Nah bagaimana, tentang apa karunia ini? Saya kasih satu ilustrasi lagi. Kalau tiba-tiba kita jalan keluar dari gereja, ya hari Minggu bersama keluarga, tiba-tiba lagi parkir mobil, lagi jalan masuk ke dalam mall, tiba-tiba ada satu benda di jalan yang pada saat kita berjalan menarik perhatian kita. Benda itu berbentuk guci antik. Kita lihat, kok ada guci antik, keren banget. Berkilau-kilau gitu ya. Gitu ya, kita lihat. Terus kita tergoda. Lalu kita jalan mendekati dan kita ambil. Walaupun mungkin banyak orang, kita rasanya malu ngambil, tapi nggak tahu itu menarik sekali. Begitu kita ambil, ternyata gucinya berbentuk seperti guci Aladin. Ya, ini ilustrasi dulu, guci Aladin. Tapi kita juga pikirkan, masa ya zaman sekarang ada Aladin, ada genie gitu ya, yang keluar. Iseng, karena kebanyakan nonton film. Coba kan gitu ya, manusia gitu ya, iseng. Digosok, sap. Waduh, ada asapnya. Bukan asap rokok, ada asapnya. Bukan gara-gara sebelah, lalu difilmin gitu, bukan. Ada asapnya. Begitu keluar dia bilang, aku berikan satu permintaan, bukan 3, satu permintaan. Apapun yang kau minta dalam hidup ini akan kukabulkan. Sekarang saya mau tanya, kalau memang itu terjadi, kalian mau jawab apa? Hah? Minta 1000 permintaan lagi, cerdas. Jininya bilang, capek deh.
cerdas juga. Cuma sayangnya yang ketemu bukan Asem. Yang ketemu yang lain daripada kita. Kalau nggak ilustrasi gagal. Haleluya. Jadi ketika ditanya, apakah kita mau minta tentang tadi yang kita pikir tentang masa depan? Rumah yang besar, mobil Lamborghini, gitu ya. Terus istri yang wow, saya mau minta istri yang nggak pernah tua. Nggak tahu dikasih anak-anak ya. Iya makanya. Itu hikmat-hikmat ya. Saya minta yang wow gitu ya, yang posisi yang luar biasa dihormati. Banyak ya kita minta ini. Nah kalau pertanyaannya sekarang, apa yang terbaik? Pilihan apa yang tepat? Supaya kita minta, bukan 1000 permintaan lagi gitu ya. Tapi pilihan apa yang tepat? Karena kalau 1000 permintaan lagi, jangan sampai salah minta. Gitu. Kalau memang cuma 1, jangan sampai salah minta. Nah ilustrasi ini bisa saya aplikasikan dalam Alkitab. Ada yang mengalami? Yes, ada yang mengalami. Kita buka 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Ayat 5 sampai 9. Kita baca bergantian. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9. Silakan buka kitab sucinya, mau di blog boleh. Ini satu berkat yang saya rasa ini berkat bukan dari dunia. Berkat luar biasa. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bergantian dari ayat 5 sampai 9. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian baca yang genap. Demikianlah firman Tuhan, 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Ayat 9 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Wow. Salomo satu saat dia ke bukit yang namanya Gibeon. Dia mempersembahkan korban. Seharusnya korban itu dipersembahkan di depan tabut perjanjian. Tetapi karena dia kekurangan hikmat, dia mempersembahkan pengorbanan itu di bukit Gibeon. Dan dia juga melakukan persembahan di tabut perjanjian. Inkonsistensi hubungan dengan Allah. Ini kurang hikmat. Cinta Yesus, tapi mencuri. Cinta Yesus, tapi berbohong. Cinta Yesus, tapi menipu. Inkonsistensi. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Salomo enggak? Sesuatu yang cacat di hadapan Tuhan mengurangi kasih Tuhan enggak sama kita? No. Tuhan tetap maha kasih. Walau pada akhirnya Tuhan murka dan berfirman kepada Salomo bahwa bangsa Israel akan dipecah dua. Pada akhirnya. Tapi Tuhan maha adil. Dia maha kasih, tapi dia maha adil.
Tetapi dari kisah ini, ketika Tuhan Allah menampakkan diri dalam mimpi Salomo, ditanya Salomo, mau apa nak? Aku akan berikan kepadamu. Dan Salomo bukan memilih yang lain. Salomo berbicara dulu tentang ayahnya. Dia berterima kasih melihat ayahnya diberkati. Ditolong Tuhan, dimateraikan sama Tuhan. Kerajaannya dijaga sama Tuhan. Lalu baru beralih ke dia. Bahwa Tuhan memilih dia untuk menggantikan posisi ayahnya. Lalu dia bilang, boleh gak saya diberikan hati yang bisa menimbang perkara? Atau dalam terjemahan aslinya, understanding heart. Ini menarik, saya tergoda itu mencari bahasa aslinya kemarin. Understanding heart. Ya, hati yang mengerti. Saya cari, saya gali bahasa aslinya. Ternyata bahasa aslinya ini luar biasa Bapak Ibu. Bahasa aslinya luar biasa. Jadi bahasa asli Ibraninya adalah somea. Somea yang mempunyai akar kata syama. Syama itu artinya mendengar. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Eha. Dengarlah hai umatku Israel. Allah itu adalah Allah Israel dan Esa. Luar biasa. Shema, syama, mendengar. Tapi dalam bahasa terjemahan bakunya dikatakan hear intelligently. Hear, mendengar, intelligently, secara cerdas. Makanya ada kata Intel. Prosesornya apa? Intel. Komputernya merek apa? Intel. Intelligently. Hear, mendengar. Mendengar tetapi mengerti. Ada nggak di sini yang mendengar, pikirannya lari kemana-mana? Ada. Tapi di sini hati yang mau mendengar, hati yang mengerti. Ini permintaan Salomo. Dan apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan Allah jawab, nanti kita bisa tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini. Kita lanjut ya ke ayat berikutnya, yaitu ayat 10 sampai 14. Ini responnya Tuhan Allah setelah mendengar Salomo meminta. Lagi-lagi kita baca bergantian, saya baca yang ayat genap, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian baca yang ayat ganjil. Ayat 10 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Ayat 14 kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang menarik di sini. Tuhan bilang, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allah juga berfirman yang sama. Karena kamu meminta hati yang untuk menimbang perkara yang penuh dengan hikmat dan pengertian, maka aku akan tambahkan. Tambahkan apa di sini ayat 13? Apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Menjadi raja yang tidak tertandingi dan tidak tersaingi.
Promosi demi promosi terus. Ketika Tuhan mempromosikan kita di tahta yang tinggi, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Ini akan diberikan kepada kita ketika Salomo atau ketika kita meminta hati yang bisa menimbang perkara. Salomo tidak minta. Dikatakan begini, Salomo, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, dikatakan gitu di ayat 11. Ya, baru aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi untuk mencari kerajaan sorga, mencari rahasia kerajaan sorga, karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga adalah hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Bagaimana dengan kebenaran? Karena ada dua komponen kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua hal, ada dua poin yang harus kita cari. Rahasia kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan. Dan ini diulang-ulang, akan, terus menerus. Artinya, ketika kita mengetahui rahasia sorga, kita mengerti rahasia kerajaan sorga, kita harus melakukannya dan kita akan tahu kebenarannya. Ketika kita mengerti rahasia sorga, kita melakukannya dan kita dapat kebenarannya, kita ada dalam kebenaran itu, maka masa depan kita, saya sangat amat terpercaya, karena firman Tuhan ya dan amin, maka akan tambahkan terus menjadi yang lebih baik. Kita diberkati, memberkati, nama Tuhan ditinggikan. Ini rahasia yang harus dilakukan dan harus kita mulai. Saya percaya berapa tahun ke depan jemaat dan pengerja GBI Pantai Permata semuanya diberkati. Amin. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan bahkan ditambahkan kata firman Allah. Ini tambahkan lagi nih. Ini tambahkan karena dia berkata satu step lalu ditambahin lagi, lalu ditambahin lagi. Ya, perhatikan dari ayat 13-14. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, ditambahkan tuh. Kekayaan, ditambahkan kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Artinya tidak ada saingan, ditambahkan. Ditambahkan lagi di ayat 14. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Artinya hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita akan diperpanjang. Bukan hanya sebentar. Baru diberkati setahun udah dipanggil pulang. Ayo maunya ditambah. Menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu rahasia kerajaan surga dengan memiliki hati yang mau mendengar dan merespon. Dengan tindakan, dengan hikmat dan pengertian yang dilanjutkan dengan tindakan, kita tahu kebenaran. Melalui ayat ini kita tahu bahwa GBI Pantai Permata Tuhan mau berkati. Kalau kita tarik benang merahnya, persembahan yang benar, ya, hati yang melekat dengan Tuhan, lalu kita perlu Roh Kudus, double blessing, double bonus. Dan sekarang Tuhan berbicara tentang rahasia kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya percaya, saya amat terlalu percaya. Tuhan Yesus sedang melihat GBI Pantai Permata dan akan memberkati GBI Pantai Permata. Jadi tergantung dari kita. Ini rahasia-rahasianya sudah dikasih tahu. Karena kita terpilih. Kita diberikan karunia itu. Tinggal pertajam, minta sama Tuhan. Berikan hambamu ini hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga kita mendengar apa tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita berdoa, kita ngomong, terus Tuhan ngomong, Tuhan kapan saya ngomong ya? Kadang-kadang kasih Tuhan ngomong, kita dengar. Tadi kata Pak Wendy, libatkan diri kita dengan rencana Tuhan. Jangan libatkan Tuhan dalam rencana kita. Karena rencana kita pasti tidak sebesar rencana Tuhan. Jangan dibalik-balik. Ya.
Jadi dengarkan saja. Saya percaya pasti ada suatu mujizat yang tidak lazim yang terjadi. Yang kita terheran-heran, tercengang-cengang sampai kita mengakui, ini Tuhan. Gak mungkin yang lain, ini Tuhan. Gak ada yang namanya kebetulan. Tapi kita benar-benar gak bisa lagi berkata-kata, gak bisa lagi berpikir dengan logika. Mau tidak mau mulut kita mengakui, ini Tuhan. Dan itu akan terus-menerus ditambah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan dalam Tuhan itu pasti. Amin. Hari ini kita diberitahu tentang rahasia-rahasia kerajaan sorga. Saya tidak akan lanjutkan. Sebenarnya ada lanjutannya. Tapi itu saya simpan untuk minggu pertama di November. Saya kasih tau clue-nya aja sedikit. Pintar mana maling sama polisi? Ada yang bilang polisi, ada yang bilang maling. Pintar mana maling sama polisi? Kenapa begitu? Polisi belajar dari siapa? Makanya ada interogasi ya. Ada BAP. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang jahat lebih pintar daripada yang baik? Itu hikmat bukan? Nah, saya mau tanya, itu hikmat bukan? Nah ya makanya, itu rahasia nanti minggu depan khotbah. Bukan minggu depan ya, minggu di awal November ya. Tapi nanti, Desember, ya kita akan masuk Desember. Jadi kita bisa mendapat hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tapi itu bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Ya, nanti kita akan belajar lagi, bagaimana caranya orang yang penuh hikmat bisa berdosa. Bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan bisa berdosa. Nanti kita akan belajar lagi. Ya, jadi sekarang kita belajar, kita minta hikmat dari Allah. Hati yang mengerti, hati yang penuh dengan hikmat, hati yang mau melakukan. Karena percaya, ketika kita mengetahui rahasia kerajaan sorga, mencari, aktif ya, mencari rahasia kerajaan sorga, dan berjalan sehingga terbukti kebenarannya, semuanya akan ditambahkan sama kita. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan kepada Salomo itu akan terjadi kepada kita karena kita adalah anak raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pemusik, saya undang teman juga ke depan. Kita nyanyikan satu lagu yang gembira-gembira sedikit. Biar kita bersemangat. Karena kita tahu supaya kita bersemangat, hati kita harus gembira. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siap. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat firman. Kami bersyukur kami diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga.
Banyak yang diberitakan, mendengar tapi tidak mengerti, melihat namun tidak percaya. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan memberikan kami semua hati yang mengerti, hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau melakukan perintah Tuhan, kami mau melakukan ketetapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, kami akan menemukan kebenarannya. Oleh sebab itu kami terlalu yakin Tuhan, firman yang hidup, bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, akan terjadi dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati firman pada pagi menjelang siang ini, untuk ditabur di ruang tanah hati kami, menjadi taburan benih yang subur, yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Terima kasih Bapa. Ubah perbarui hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang berarti, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami terus menerus diberkati, dan nama Tuhan terus menerus ditinggikan, nama Tuhan terus menerus dimuliakan. Dan kami percaya kami akan menjadi saksi yang hidup di akhir zaman, sampai kedatangan kali kedua menjemput kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat porsi ganda, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat hati yang penuh dengan hikmat, berkat hati yang penuh dengan pengertian, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.